Jumpa lagi ya teman-teman. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan karir saya lagi ya. Dan di video terakhir saya menceritakan tentang perjalanan saya pengambilan kapal di Inggris Raya atau di daerah Wales ya. Kapal itu kami bawa melewati Italia dan terus Portugal, Italia dan terus keterusan Suez ke Teluk Eden serta tiba di Dubai dengan tidak kurang suatu apa-apa ya teman-teman. Jadi itulah perjalanan-perjalanan saya yang sangat panjang yang saya pernah alami selama karir saya saat itu. Jadi teman-teman, kali ini saya akan menceritakan tentang terakhir kali saya join di perusahaan itu. Mungkin ada orang mengatakan, kenapa sih perusahaan sudah enak seperti itu terus kamu berhenti? Saya ceritakan tentang ini. Waktu itu ijazah laut saya baru MPI. MPI itu sekarang setara kelas 4. Kenapa saya bisa membawa kapal besar waktu masih menggunakan ijazah kecil MPI? Waktu dulu MPI itu dia endorse ijazah itu mempunyai aturan dan undang-undang yang berlaku dengan berapa sih kapasitas yang kita bisa bawa kapal itu. Seperti mobil juga ya. SIM kita, SIM mobil pribadi tidak sama dengan SIM bawa trailer ya, mobil truk besar. Begitu juga waktu itu ijazah MPI ini saya waktu itu mendapatkan endorsement 3000 GT. 3000 GT itu kalau kapal jenis kapal sudah besar ya, jenis kapal itu ya sudah 50 meter lebih seperti itu. Jadi teman-teman, itulah MPI saat itu. MPI itu mempunyai GT 3000 sangat besar. Begitu ada peraturan pelaut tentang IMO Manila 2010 ya, kita pelaut yang mempunyai endos yang besar waktu itu 3000 GT mempunyai endos seperti itu ya, contoh kelas MPI, harus berpikir ulang bagaimana caranya kita untuk mendapatkan ijazah yang terbaru, dan akhirnya diterapkanlah IMO Manila 2010. Jadi waktu di awal 2009 itu teman-teman, saya resign dari perusahaan di Dubai. Saya mengatakan ingin memperbaharui ijazah saya. Sebetulnya kalau nggak ada pembaharuan tentang ijazah ini, saya mungkin sampai sekarang nggak akan sekolah mengambil ijazah ya teman-teman. Karena saya merasa itu sudah cukup GRT seperti itu ya. Kapalnya sudah gede, 3000-an. Sudah bisa bawa kapal barang yang ya ukurannya lumayan, standar lumayan ya. Kapal barang mungkin ukuran 2000 ton seperti itu. Atau jenis kapal supply boat. Supply boat itu ya paling 1000-an lebih, ada 2000 lebih, sudah besar. Jadi adanya peraturan ini, kita mau tidak mau harus turun dan bersekolah ya teman-teman. Itulah asal muasalnya saya berhenti dari perusahaan itu teman-teman. Jadi di 2009 saya resign ke perusahaan, dan perusahaan sudah mengerti bahwasanya kita kalau tidak resign dan tidak bersekolah, ijazah itu sudah tidak akan diakui untuk endorsementnya karena belum direvalidasi. Jadi kami turun beramai-ramai dengan orang-orang dari seluruh penjuru dunia ini, pelaut Indonesia, bergegaslah turun untuk merevalidasi ijazah, termasuk saya. Jadi teman-teman sudah dapat informasi yang mana apabila ijazah kita ditukar, direvalidasi, GRT-nya akan berkurang, jauh sekali berkurang. Jadi teman-teman, kita berpikir ulang, wah. Dan akhirnya kami terlalu membanggakan ijazah begitu tinggi, dan akhirnya apabila peraturan itu keluar tidak ada artinya. Jadi teman-teman, kita secara manusia tidak boleh terlalu menyombongkan dengan apa yang ada sama kita ya. Semua bisa berubah. Jadi saat itu teman-teman,
Begitu kita revalidasi, saya revalidasinya ke Semarang, Jawa Tengah, dan akhirnya ijazah itu keluar di tahun 2000. Sorry, saya turun bukan di 2009, akhir 2009. Saya turun di awal 2010 dan revalidasi dan langsung keluar di tahun yang sama. Dan ternyata ukuran endorsement ijazah itu hanya 500 GT. Waduh, teman-teman. Dari 3000 GT, 3000 GRT ya, gross tonnage, ukuran kapal ya, ukuran bobot mati kapal. Turun sampai 500. 500 itu teman-teman, kita hanya bisa membawa kapal ya jenis kapal penumpang atau jenis kapal landing craft LCT yang kecil. Tidak boleh di kapal-kapal kargo. Kapal-kapal kargo itu kebanyakan sudah ya 600 GT ke atas. Mau tidak mau kami berputar otak, dan akhirnya waktu sekolah itu bertemu saya dengan kawan lagi di tempat saya menempuh pendidikan itu ya di Jakarta. Bertemu dengan dia dan dia memberikan job yang mana perusahaan dia ada memerlukan seorang kapten yang sudah punya pengalaman di kapal yang sama. Kebetulan kapal itu kapal tugboat ya. Jadi perusahaan ini perusahaan Singapura. Jadi saya bergabung di situ dengan dia dan diterima di perusahaan itu yang namanya Kim Trans Singapura ya. Begitu saya naik ke Kim Trans itu join, kembali lagi ke dari mulai ya. Biasa kita di kapal agak besar, gaji agak besar. Namun di saat itu saya mendapatkan gaji $1.200 Singapura. Saat itu dolar Singapura mungkin 7.000 ya. 7.000 ada sekitar ya 8 juta ya gaji itu tahun 2010. Jadi kami pelaut yang ijazah-ijazah kecil mulailah dari awal. Jadi saya telepon ke Dubai mengatakan yang mana saya punya ijazah sudah bertukar dan endorsementnya hanya kecil. Oh kok kenapa begitu katanya Cap, sampai begitu perubahannya? Ya kamu bisa lihat ke websitenya di Aimo Manila itu ya, pemutakhiran. Jadi ternyata betul. Oke, Markus, kalau emang kamu belum bisa balik ke sini, nanti kalau kamu sudah punya ijazah besar, kamu hubungi aja ke Sharjah Port atau ke Dubai biar kamu bisa masuk lagi ke sini. Oke, saya bilang, maaf, karena ini bukan kemauan saya, ini adalah peraturan seluruh dunia, peraturan maritim seluruh dunia ya. Jadi perubahan drastis di situ terjadi, teman-teman. Banyak orang yang kecewa, orang-orang yang sudah tua, yang sudah nggak mau sekolah lagi dengan ijazah endorsement yang sudah cukup besar 3.000 dan berubah semua. Akhirnya biasa orang jadi kapten di kapal barang, kapal kargo, jadinya jadi officer. Jadi orang bapak-bapak yang sudah biasa jadi kapten terus mau jadi officer kan dia rasa risih, rasa malu, rasa apa ya, kurang percaya diri. Jadi mau tak mau orang dituntut harus sekolah lagi. Jadi di situ teman-teman ceritanya sampai saya berhenti dari perusahaan Dubai itu. Kenapa? Karena peraturan Aimo Manila di tahun 2010. Jadi semua berubah dan akhirnya saya bekerja di perusahaan yang baru, dan kapal itu saya bawa, saya menjadi kapten di situ. Kebetulan kapal itu akan dioperasikan ke Kalimantan dan akhirnya kami ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur di Samarinda. Kami memuat batu bara di sana ya teman-teman. Memuat batu bara dari masuk sungai Kalimantan, sungai Mahakam ya, sampai ke hulunya. Sampai ke hulu-hulunya ya, sampai di Melak. Mungkin kalau ada pelaut yang pernah melihat video saya ini, namanya Melak itu sudah paling ujung ya kapal tugboat ngambil batu bara. Kalau kapal tarik tongkang kosong dari Muara sampai ke Melak itu lebih kurang hampir 3 hari, 2 hari lebih, hampir 3 hari, jauh teman-teman. Sungai Mahakam itu luar biasa.
Indonesia itu luar biasa ya teman-teman. Sungainya dalam, kapal-kapal boleh masuk sampai di sana. Jadi teman-teman, itulah asal muasal lagi saya kembali ke Indonesia dan saya bawa batu bara. Dan kami pengapalan, memuat muatan di dalam sungai dan bawa ke muara pengapalan. Kami STS, ship to ship, nanti nempel ke kapal besar dan di discharge, diangkat dari dalam panton, dari dalam tongkang pakai crane bus dan dimuat ke kapal besar. Dan begitu juga kadang dari sungai bawa ke Balikpapan, sorry. Di Balikpapan itu tempat penampungan batu bara namanya BCT, Balikpapan Coal Terminal. Coal itu kaul ya, itu batu bara. Terminal batu bara Balikpapan, BCT, Balikpapan Coal Terminal. Jadi teman-teman, sampai saya join situ ada berapa tahun ya, karena saking enaknya dengan penghasilan yang lumayan teman-teman ya, gaji Singapura, dan perasaan hati itu sudah senang kembali, tidak kecewa lagi karena ijazah sudah tertukar. Dan nanti akan saya ceritakan lagi teman-teman ya, saya dapat job, dipercayakan oleh perusahaan membawa muatan ini ke Filipina. Di saat itu teman-teman ada kapal yang ketangkap oleh di tahun 2011 ya mungkin, atau 2010 menjelang akhir, itu kapal dibajak oleh Abu Sayyaf. Maaf, kita fair aja. Saya ndak bermaksud untuk mengungkit kejelekan Abu Sayyaf, tapi itu kenyataannya. Abu Sayyaf itu di Filipina, tepatnya di Pulau Tawi-Tawi. Pulau itu yang paling dihindari teman-teman ya saat itu. Sedangkan kami dari Kalimantan, pelayaran mungkin 4 hari sudah sampai di Pulau Tawi-Tawi itu. Sedangkan kita perjalanan ke Filipina, ke Manila itu bisa memakan waktu sampai 2 minggu. Nanti saya ceritakan ya teman-teman, ada teman yang kena bajak dan kami punya kapal aman dari bajakan. Karena apa? Nanti saya ceritakan di video berikutnya. Ini sangat menarik teman-teman ya. Ikuti terus biar saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya. Walaupun di kapal kecil, saya banyak sekali pengalaman di laut. Ya teman-teman, jangan bosan-bosan ikut channel saya. Ikuti terus. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.